Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma. Di episode sebelumnya, Kang Dagol menceritakan tentang anak buahnya Mbah Dukun nih. Namanya si Kalong, dan sedang merencanakan siasat siluman hitam katanya bersama si Gobang dan juga si Cekai. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana cara ketan. Dongeng Raga Sukma season kedua episode ke-19. Ya sudah, kalau begitu kamu, Gobang, dan juga Cekai, kita sama-sama berangkat ke sana dan laksanakan sebagaimana diperintahkan oleh guru. Iya, siap. Setelah ketiga orang itu selesai merencanakan apa yang akan mereka lakukan, kemudian si Gobang dan juga si Cekai berangkat keluar dari gubuk itu. Sedangkan si Kalong kembali dulu untuk memberitahu si Puyuh karena mereka akan segera berangkat. Ketiga orang itu kemudian, singkat cerita, sampailah di pinggiran hutan kaki gunung luhur atau Giri Luhur. Tunggu sebentar. Kalau tidak salah, di sini mah sudah dekat dengan perkampungan, walaupun sekarang sudah, ya istilahnya sudah sariak layung lah. Udah sore banget, sekitar jam 5:30-an, sebentar lagi juga akan maghrib. Kalau kata orang tua mah ini pembejana datangnya sandekala. Tapi kita harus tetap waspada. Takut masih ada orang yang kemalaman lewat sini seperti kemarin dulu kan, ya Cekai? Memangnya ada apa? Cekai. Tidak ada apa-apa sebenarnya, Kang. Biasa ada orang yang kemalaman. Itu orang yang pernah kita jegat juga di hutan, yang sudah pakai cincin dari Mbah Guru. Ya sebelumnya dia kemalaman gitu, sampai mungkin karena ya siasat, biasa ditakut-takuti juga sudah ngacir ya, langkah 1000 dan berlari. Ya mungkin dia cerita ataupun cari ikhtiar mungkin katanya sampai ke si Mbah Guru, dan ya kita tahu dia diberikan cincin yang berkhasiat dan bertuah. Padahal mah ya kita tahu juga itu yang merampok dan hantunya juga ya anak buah si Mbah Guru. Cerita yang itu saya juga sudah tahu itu mah tuh. Ya sudah, kita tunggu dulu saja di tempat ini sambil kamu Gobang cari tahu. Takut-takutnya memang seperti tadi yang kamu sebutkan, ada orang yang masih berkeliaran di sekitar ini. Kita nunggu dulu sampai benar-benar gelap. Kemudian sambil kita menunggu waktu, kita istirahat dan juga mengumpulkan tenaga dulu. Ya kalau gitu mah gak apa-apa. Cekai, coba kamu sedikit mencari sesuatu atau cari tahu gitu. Bisa ada talingakeun lah, lihat-lihat. Gampang itu mah, lihat-lihat dari sini mah kelihatan. Pertama, tempat ini agak tinggi, berada di atas bukit. Jadi kalau melihat ke bawah kita bisa jelas kalau ada orang yang kesini. Kalau di atas ada hutan, saya rasa sudah mungkin jarang. Kemungkinannya sangat tipis kalau masih ada orang di sekitar sini. Apalagi masyarakat kampung mah, orang-orang di kampung ini mah masih penakut lah. Takut dengan hal-hal goib, takut sakene kala, takut siluman, takut rampok. Lo bakal sieun lah, lo bakal takut. Tidak seperti itu atuh.
Dah, ya kalau seperti kemarin mah jadi berbahaya juga. Ya sudah kalau gitu mah, memangnya ada apa? Eh, kita duduk di sini istirahat mah istirahat saja itulah. Bukannya begitu, tapi begini Kang Kalong. Oh, maksudnya kita berdua saja yang masuk ke kampung gitu untuk menjalankan siasat siluman hitam ini. Oh, masa kamu harus dikasih tahu lagi, Gobang? Kan kalau masalah telik sandi atau meneliti di rumah itu tugas kalian berdua dan mengeksekusinya juga atau melaksanakan juga. Saya tunggu di sini sajalah. Dan kamu ingat tempat ini. Jadi kalau kamu kembali jadi ke tempat sini sambil saya bisa meneliti apa yang terjadi di sekitaran kampung ini. Lagi pula kalian sudah tahu medannya, kalian sudah tahu tempatnya, dan akan lebih singkat gitu kalau dilaksanakan berdua saja. Kalau ada apa-apa, baru kasih tahu saya di sini. Oh ya sudah, saya mah menunggu saja. Menurut sajalah. Ya kan mau tidak mau, Kang Kalong ini pemimpin pasukan. Setelah mengatakan sudah jelas tugas yang akan mereka lakukan. Beberapa saat berlalu, mereka bertiga hanya duduk terdiam sambil seperti merasakan suasana sore menjelang malam di tempat itu. Suara-suara seperti jangkrik, cihcir, bahkan ciang-ciang di sekitaran semak-semak di pinggir hutan tersebut terdengar matak waas, matak nineng, membuat seseorang yang mendengarnya merasakan indahnya alam yang begitu nikmat. Gobang, Cekai, sepertinya waktunya sudah cukup. Terdengar kemudian Kang Kalong Tea bersuara mengatakan bahwa tugas mereka harus segera dimulai. Siap. Hanya singkat seperti itu. Kemudian si Cekai dan dan si Gobang berangkat. Terlihat kedua bayangan menjauh meninggalkan tempat itu menuju ke arah perkampungan Lembur Handap Tea. Singkat cerita, dengan gerakan terlatih dan sangat cepat, kedua orang tersebut sampailah ke pinggiran kampung. Dengan gerakan-gerakan yang sangat terlatih, sepintas tidak akan ada orang yang menyangka ada dua orang yang sedang bergerak menuju rumahnya Mang Jaka yang berada di tengah perkampungan. Sesekali terdengar suara anjing menggonggong yang mungkin mengendus ataupun firasatnya sangat kuat karena ada orang-orang yang berlalu lalang di tempat sekitaran anjing tersebut. Waktu itu kira-kira sedikit saja dari waktu Isya, mereka sudah berada di sekitaran rumahnya Mang Jaka Tea. Sambil berbisik, kemudian si Cekai berkata kepada si Gobang, "Gobang, di sini sepertinya tempatnya cukup bagus untuk kamu bisa mengawasi. Saya akan segera terus mendekati ke rumah itu. Aku ingin tahu ada siapa saja di rumah itu." Ya benar, memang seperti itu. Silakan, lanjutkan. Siap, laksanakan. Di antara rimbunnya pohon pematang sawah yang mungkin tidak akan bisa terlihat, si Gobang berada di tempat itu sambil tetap mengawasi ke arah rumahnya Mang Jaka. Sedangkan si Cekai terus melanjutkan. Terlihat dari pandangan si Cekai, dia terus mendekat dan terus mendekat. Si Cekai yang memang memiliki dan sangat terlatih kemampuannya dalam hal nyumput, bersembunyi, dan meneliti
Sampailah dia di tempat yang cukup gelap, tepat di belakang rumahnya Mang Jaka Tea. Kemudian karena memang rumahnya Mang Jaka itu menggunakan dinding dari anyaman bambu dan terdapat seperti ada lubang yang cukup untuk dia bisa melihat dan mendengarkan orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut. Nah, kita akan menceritakan bagaimana keadaan di rumahnya Mang Jaka. Ada siapa saja sebenarnya di dalam sana? Nah, kita saksikan saja ceritanya. Pelebe, nah saya mah tidak akan bisa terlalu malam ini menunggu teh. Ya, itu si Uma katanya tidak mau ditinggalin kalau sampai malam-malam, jangan sampai menginap lagi. Kemudian si itunya apa? Si Jalu mau nunggu di sini, tapi sekarang lagi ngejemput dulu ya yang Yai yang di rumah si Mbah Walang teh. Jadi ya saya pikir di sini mah banyak orang, pasti nanti ada Jang Yai dan juga mungkin si Jalu. Jadi saya mah tidak akan terlalu lama di sini, paling sampai mereka semuanya datang lah gitu. Bukannya apa ya, turut mending atau ikut-ikutan Mang Obon. Bapak juga ini tidak akan terlalu malam. Bilangnya juga sama istri bapak paling sampai sareureuk budak atau sareureuk kolot. Nanti kita pulang sama-sama saja. Pertama waktu ngaronda mah bukan waktunya sekarang. Yang kedua Mang Jaka mah sudah agak baikan ini. Alhamdulillah sudah 3 malam berlalu. Mang Jaka sepertinya makin baik saja. Sekarang sudah bisa makan dan sudah bisa berjalan. Abah rasa obat dan jampe dari Mbah Walang ataupun Jang Yai ini sangat manjur lah. Begitu Acung ya. Karsi Acungnya. Abah meureun jeung Mang Obon mah tidak akan terlalu malam sama Abah. Bapak juga gitu. Paling sampai ka Jang Yai dan si Jalu datang. Tapi itu Mang Obon juga dengar-dengar atau Acung Ki Walang kira-kira mau ikut kemit di sini tidak katanya. Kalau yang Acung tahu mah Ki Walang mah katanya tidak kesini, paling besok malam, karena kan malam kemarin Ki Walang yang ikut kemit di sini. Sekarang gilirannya Tuan Yai, Ki Yai yang mau ikut kemit ataupun jaga di sini. Ya takut ada apa-apa katanya, karena menurut Ki Yai mah mungkin beberapa hari, ya paling tidak sampai 1 minggu akan terus kemit di sini untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan katanya. Tidak tahu apa maksudnya. Gitunya Cung. Ya kalau memang ada apa-apa mah ya rumah abang mah deket sini di sini ini ya. Tapi kasih itu aja, kasih tanda atau takol kokol lah ya. Jadi supaya bisa langsung memberikan bantuan. Tapi kalau ada Jang Yai mah suka regreg lah. Dan kamu juga tidak perlu khawatir, tidak banyak berenang. Si Jalu juga dan tetangga di sini juga bisa ya kalau ada apa-apa mah. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi lagi apa-apa yang mengejutkan seperti kemarin-kemarin. Begitu kata Mang Obon. Kemudian Pak Lebe ikut berbicara. Gitu. Tapi sekarang bagaimana keadaan bapak kamu? Istilahnya maksudnya dia lagi apa gitu sekarang? Sekarang mah lagi tidur. Si Ma juga baru santai mau salat dulu katanya, mau sambil nyiapin makanan gitu. Gini Cung, kalau nyiapin makanan mah tuh dibantu saja sama kamu. Itu saya lagi masak tadi teh.
nyepan nyepan singkong, ya merebus singkong gitu. Acung juga tadi ngebantu, cuman katanya mau dikasih bumbu-bumbu gitu seperti rempah-rempah, dan ya mau di ya supaya lebih enak lah, supaya nyanetnya gitu. Padahal mah gak perlu merepotkannya, ya sudahlah gak apa-apa. Mang, apa lebih ini, silakan atuh kopinya diminum dulu, sambil nunggu si abu si ibi si teteh si kamu mah kemana ngomong teh, suka kemana-mana. Ya sudah tuh, jangan merepotkan. Kalau mau ngopi mah sudah tersedia ini mah, mau diminum saja. Begitulah kata Pak Lebih. Beberapa saat kemudian datanglah si Jalu dan juga diiringi oleh Kiai masuk langsung ke dalam rumah Mang Jakatea. Sampurasun. Assalamualaikum. Ingat kamu Jalu, sama siapa? Sama Yang Yai? Oh iya ya, ada Pak Yai mah. Silakan Kiai masuk. Alhamdulillah Kang, biasa lah saya bisa ke sini ikut. Sudah kumpul banyak orang dengan. Ya masuk silakan, ini lagi ngopi sambil nunggu. Berselang berkumpullah mereka di ruangan tengah sambil ngobrol ke sana dan kemari. Begitu juga ikut istrinya Mang Jaka, yang istilahnya sudah menyiapkan beberapa makanan untuk menemani orang-orang yang ikut menunggu kemit suaminya yang masih harus dijaga. Sementara itu di belakang rumah, si Cekai masih mengendap-endap ataupun masih diam di tempatnya dan terus mendengarkan, menyimak obrolan-obrolan orang-orang yang di dalam rumah. Lama waktu berselang. Kalau orang yang biasa saja mungkin akan merasa bosan dan segera saja meninggalkan tempat tersebut. Berbeda dengan si Cekai, dia tetap berada di tempatnya yang tersembunyi dan tidak akan mungkin ada orang yang mengetahui. Menjelang sareureum budak atau sekitar jam 9, terlihat Mang Obon dan juga Pak Lebih berpamitan dan segera meninggalkan tempat itu. Di dalam rumah kemudian terdengar Kiai atau Tuan Malaka Tea berkata, Ibi, kalau Ibi mau tidur silakan saja. Acung, Jalu, kamu juga kalau mau tidur tidak apa-apa. Nanti bisa giliran untuk berjaga di sini mah. Bapak rasa tidak akan ada terjadi lagi sesuatu yang mengkhawatirkan dengan Mang Jaka mah. Begitu perkataan yang keluar dari Kiai Tea. Atau nuhun Kiai atau aduh Ibi mada memang ini teh sudah sangat ngantuk dari tadi, jadi mau pamit tidur dulu. Oh iya sudah, tidak apa-apa. Biasa saja kita mah sudah tidak asa-asa lagi, sudah saling kenal, gak perlu sungkan-sungkan lagi. Ya sudah kalau begitu mah Ibi tidur dulu di kamar, nitip aja ya. Acung kalau ada apa-apa kamu bisa kan? Ya Bi. Ya teh iya Bu. Kamu mah suka gitu. Paling bilang saja Umi gitu ataupun Ma gitu. Ya Ma. Kemudian istrinya Mang Jaka itu tidur satu kamar dengan Mang Jaka. Walaupun memang Mang Jaka tidur di atas dipan, sedangkan istrinya tidur di bawah dipan. Dan sesuai dengan permintaan Kiai, pintu ataupun gordengnya ditutup saja, namun pintunya tidak ditutup karena memang harus masih diawasi oleh Kiai tersebut walaupun dari kejauhan. Sementara itu di luar rumah, si
Si Cekai mengeluarkan sesuatu. Kemudian dengan sigap dia selanjutnya membakar sejenis suatu lintingan rokok tepat di bawah rumah panggungnya Mang Jaka. Kemudian rokok itu disulut dan dibiarkan begitu saja berada di kolong rumah Mang Jaka itu. Beberapa saat kemudian dia sedikit menjauh dan mendekati tempat semula dia datang atau beradanya si Gobang Tea. Sesampainya di tempat si Gobang, kemudian dengan berbisik si Gobang berkata, "Bagaimana juga?" Si Cekai hanya mengisyaratkan bahwa si Gobang tidak boleh berbisik atau berbicara sambil menyimpan telunjuknya di atas bibirnya. Dengan isyarat seperti itu, kemudian si Gobang dan si Cekai ini terus menjauh sampai hampir 10 meter dari rumahnya Mang Jaka. Dan mereka berdua menempati suatu tempat yang agak jauh dari pemukiman, di suatu tempat yang sangat gelap dan juga terlindung di semak-semak. Sepintas tidak akan ada orang yang menyangka ada 2 orang yang sedang berada di tempat itu. Setelah berada di tempat yang agak jauh itu, kemudian si Gobang kembali bertanya, "Udah apa sebenarnya Cukai?" "Gini Kang, setelah merasa di tempat yang aman dan tidak mungkin ada orang yang mengetahui perkataan mereka, sambil berbisik pula si Cekai selanjutnya berkata, "Ada seseorang yang saya pikir agak-agak tidak asing gitu dari pandangan saya, dan dia disebut Kiai, ataupun ada orang lain juga nyebutnya yang Yai. Tapi saya rasa pantas juga sih kalau memang dia itu penampilannya mah seperti Kiai ataupun Ustadz lah, kayaknya seperti pemuka agama Islam gitu." Pakai sorban gitu di kepalanya ataupun apa? Bukan pakai sorban, dia mah biasa-biasa saja, tidak pakai sorban, tidak pakai penutup kepala. Tapi dari gerak-geriknya mah saya yakin, dan saya juga bisa tahu kalau dia mah agaknya memang pemuka agama Islam gitu. Itu mah biasa saja. Lalu apa yang kamu anggap curiga? Dari perkataan-perkataannya dan gerak-geriknya, saya pikir dia orangnya selalu waspada. Dan saya pikir juga kemungkinan besar dia juga yang bisa menggagalkan rencana kita sebelumnya. Gitu ya. Terus begini Kang, barusan saya sudah bakar kemenyan ataupun dupa atau telur sirap. Ya, kalau dia tertidur berarti dia masih orang yang sudah curiga, tapi sudah waspada, tapi masih ya pengetahuannya kurang bagus lah. Tapi kalau dia malahan keluar dan justru berkeliling gitu, mungkin mencari sumber daripada telur sirap yang saya bakar, berarti dia benar-benar orangnya bukan tandingan kita Kang. Dari sini kita bisa lihat depan rumahnya si Jaka itu, jadi kita bisa tahu apa yang akan dia lakukan. Nah, saya minta Akang lebih menjauh lagi supaya kalau jarak segini mah, kalaupun dia sampai sadar ada yang meneliti ataupun yang mengawasi dia, kita bisa tetap bisa kabur lebih cepat lagi. Dan kalau memang dia sampai ke curiga dan mengejar kita ke sini, kita langsung pergi dan berpencar. Ya, saya mengerti. Sementara itu, di rumahnya Mang Jaka, sesaat setelah si Cekai membakar kemenyan ataupun telur sirap cenah, di ruangan itu
terlihat si Acung dan si Jalu yang semula sedang ngobrol ke sana dan kemari begitu ceria, seperti tidak ada tanda-tanda merasa ngantuk. Kemudian terdengar si Acung berkata, Jalu, mau merasa ada yang aneh tidak? Padahal tadi siang saya sudah tidur. Malahan mah pagi-pagi tadi sampai si Umi itu marah-marah karena saya bangunnya kesiangan. Terus tadi sudah sholat zuhur saya tidur lagi sampai tadi menjelang sore. Si Umi juga marah-marah, katanya tidur melulu, tidak makan, tidak mandi. Padahal mah kemarin kan saya ikut begadang. Tapi tadi sore mah waktu sholat maghrib, bahkan waktu kalian baru datang ke sini, saat kadang kantuk yang suka ya memberikan pulas ataupun tertidur, racun kantuk itu tidak ada. Tapi ini saya ngerasa ngantuk benar ini. Kamu gimana, Jalu? iya benar, saya juga merasa ngantuk. Gak tahu kenapa ini. Padahal saya juga tadi sudah tidur siang dulu. Nah, mau siap-siap ikut kemit di sini bersama Kiai. Acung, Jalu, kalau kata orang tua mah ini disebut sirep katanya. Jadi seseorang yang terkena ajian ataupun pengaruh sirup ini akan merasa ngantuk gitu. Emang iya ada yang gitu? Iya. Cuman ya kalau kalian memang ngantuk, cepat pergi ke air. Minum yang banyak. Kalau bisa minumnya air hangat. Kalau perlu minum kopi lagi. Tapi kalau sudah Akang mau keluar sebentar. Emangnya ada apa, Kang? Ya, Akang mah kalau jaga tidak bisa di satu tempat saja. Harus berkeliling, yang namanya juga jaga kemit gitu. Kalau tinggal saja mah bukan jaga ataupun kemit, ya udah ngobrol saja. Tapi Akang punya tugas, tidak hanya menunggu saja, tapi harus ya sambil keliling lah di sekitaran rumah sini. Takutnya ada sesuatu yang membahayakan. Kata bapak tadi, kalau ada yang membahayakan mah takol kentongan saja. Oh, tidak perlu, jangan dulu. Karena ini belum terlihat sesuatu yang membahayakannya. Akang mau mau melihat-lihat dulu lah, mengawasi dulu apakah memang kecurigaan Akang ini benar atau tidak. Tapi saya mengantuk benar, Kang. Boleh saya tidur dulu? Jangan. Cepat cuci muka, minum air yang banyak, minum air hangat, dan minum seduhin kopi. Gak apa-apalah. Agak banyak juga, agak kental juga. Karena kita harus tetap waspada sambil menunggu Mang Jaka ini. Iya, Kang. Tah gitu, Cung. Ayolah kalau gitu mah. Cuman gimana aja. Ngantuk-ngantuk juga. Sepertinya memang kita mah harus terus waspada. Iya, kok ayo, Cung. Kita minum kopi dulu atau cuci muka dulu. Kenapa? Cuci muka mah cuci muka tuh. Mau diantar. Bukannya gitu, Cung. Ayo sama-sama. Ya udah tuh. Ayo sama-sama. Beberapa saat kemudian mereka berdua, si Acung dan si Jalu, sudah kembali lagi ke ruang tengah dengan muka sudah basah dan terlihat mereka pun sepertinya sudah minum, bahkan tekonya dibawa ke ruang tengah. Sambil juga mereka menyeduh lagi beberapa gelas kopi untuk mereka bertiga. Ingat, diusahakan kalaupun ngantuk kalian berdua jangan tidur. Jangan sampai ada yang tidur. Akang mau keluar dulu ya, sebentar ya. Ya Kang, tapi jangan terlalu lama-lama ya Kang. Ya, tidak akan terlalu lama-lama lah, kata Kiai. Kemudian sambil berjalan menuju ke luar rumah. Di luar rumah terlihat ada kentongan dan kemudian ditabuhnya kentongan tersebut dengan teratur, yang menandakan warga-warga tetap tenang namun dalam keadaan waspada. Tonghi, tonghi,
tanghi. Tong tali berat teuing, tetap waspada. Tanghi, tanghi, tanghi. Setelah menabuh kentongan dan memberikan tanda, orang-orang harus tetap waspada namun dalam keadaan tenang. Kemudian kiai tersebut berkeliling mengawasi sekitaran rumah Mang Jaka tersebut. Sebenarnya kiai itu pun merasa sangat kantuk, menyeruak ke dalam tubuh dan matanya seperti kelilipan karena saking ngantuknya. Namun baginya itu suatu pertanda bahwa ada orang yang memang sedang membentangkan ilmu sirap, entah itu dengan ajian ataupun dengan cara yang lain. Kalau kita dalam cerita ini menggunakan rokok yang disulut ataupun dupa, nggak jelas ini seperti apa. Setelah beberapa kali berkeliling, sekitar 2 atau 3 kali mengelilingi rumah Mang Jaka tersebut, kemudian sambil mengawasi di sekitaran tempat rumahnya Mang Jaka, kemudian kiai tersebut kembali ke dalam ruangan rumah. Sesaat akan membukakan pintu, kemudian terdengar seseorang berkata kepada kiai itu, Jodai, udah apa? Oh, itu Mang Obon bukan? Yo, udah apa sebentar yo? Enggak, Mang Obon. Tenang saja, hanya saja harus tetap waspada gitu. Jangan sampai terlalu, jangan tidur terlalu pulas lah. Tunggu dulu. Tidak biasanya kemarin-kemarin waktu si Mbah Walang Kemit tidak seperti itu. Malam sebelumnya juga waktu yang Yai Kemit tidak seperti itu. Tapi sekarang mah kenapa sampai menabuh kentongan dan memberikan tanda harus waspada lah itu. Saya pikir terlalu tenang ini malam ini. Sepertinya orang-orang sudah tertidur dalam lelapnya, dalam mimpinya. Ya, saya berikan tanda saja, takut-takutnya bukan hanya masalah tentang keamanan Mang Jaka, tapi juga ya keamanan kampung. Takutnya ada orang-orang yang memang ingin memanfaatkan situasi sepi seperti ini untuk mencari, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lah. Gitu. Tapi tidak ada apa-apa. Maksudnya kalau memang saya perlu ikut menjaga di sini, saya siap menjagalah. Gimana ya? Kalau menurut saya mah, Kang Obon silakan kembali lagi saja ke rumah, tidak ada apa-apa. Kalaupun nanti ada sesuatu, paling saya juga akan memberikan tanda bahaya lah, menabuh kentongan sebagaimana mestinya. Ya sudah kalau begitu mah, saya mah khawatir saja. Ya tidak apa-apa Kang Obon. Kalau khawatir mah perlu waspada, perlu, tapi harus dengan tetap tenang. Ini mohon maaf ini jadi merepotkan ataupun jadi ngaribuhkan Kang Obon juga. Tidak apa-apa, kita mah sesama tetangga, sesama manusia harus saling membantu dan saling menjaga lah gitu. Ya sudah, nanti saya kalau ada apa-apa mah pasti akan memberitahu Mang Obon lagi. Kalau begitu mah tuh, kalau memang tidak ada terjadi sesuatu apa-apa mah Mang Obon mau pulang lagi aja. Ya sudah, silakan Mang. Ya udah, pamit tuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang. Waktunya sudah cukup untuk episode kali ini. Semoga terhibur mengisi waktu luang yang menyaksikan video kali ini. Kita bertemu lagi di video-video di episode selanjutnya. Like, komen, dan subscribe-nya di atasku Kang Dagwal, supaya Kang Dagwal makin semangat dalam bercerita. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wirujeng patepang deui Permio.